Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami telah Kau sucikan karena bertobat dan melatih diri dalam amal baik. Dengan rendah hati kami mohon kemurahan hati-Mu. Semoga kami selalu menaati perintah-Mu dengan tulus ikhlas, agar dapat merayakan Paskah dengan hati murni. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa Prapaskah yang keempat, diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai 47. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain,
tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu ialah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika saya masih sebagai seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur, atau yang dikenal dengan STFT Fajar Timur, satu saat dosen kitab suci kami mengatakan kepada para mahasiswa demikian: "Para mahasiswa, hendaklah kalian memiliki 2 buah kitab suci. Kitab suci yang satu dipakai untuk belajar sehingga bisa distabilo, dikasih catatan, dilingkari, dan diberi garis penghubung agar mengerti kaitan perikop yang sedang dipelajari. Dan yang satu lagi dipakai sebagai bahan doa dan bacaan rohani. Tentunya kitab suci yang dipakai untuk berdoa adalah kitab suci yang bersih, yang tidak ada coretannya sama sekali." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, permintaan dosen kitab suci tersebut mengingatkan saya dan kita semua bahwa orang yang mempelajari kitab suci belum tentu imannya semakin kuat. Bisa saja terjadi bahwa orang tersebut mendalami kitab suci semata-mata hanya untuk memuaskan rasa keingintahuannya. Orang-orang Yahudi yang dihadapi Yesus pun demikian. Memang mereka mendalami kitab Taurat Musa, namun mereka tidak pernah mau mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Musa sungguh digenapi dalam diri Yesus Kristus. Maka Yesus mengatakan bahwa, "Aku tahu bahwa dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah masa kesempatan yang bagus bagi setiap keluarga-keluarga Katolik, pribadi-pribadi orang Katolik, untuk sungguh-sungguh merenungkan iman kepada Allah. Apakah iman kita kepada Allah sungguh-sungguh telah membawa perubahan dalam hidup kita? Apakah iman kita kepada Allah telah membawa kehidupan kita semakin ke arah yang lebih baik, karena kita sungguh meyakini dan menghidupi apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita? Katakanlah, kalau Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi satu sama lain, apakah benar perintah kasih itu telah kita sungguh-sungguh laksanakan dalam seluruh kehidupan kita? Ataukah hukum kasih yang kita laksanakan itu baru sebatas pada hukum kasih yang membawa keuntungan atau mempunyai syarat-syarat tertentu? Saya membantu engkau supaya engkau juga membantu saya. Saya mencintai engkau karena engkau juga mencintai saya. Saya suka dengan engkau
supaya saya dapat sesuatu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kasih yang diajarkan oleh Tuhan adalah kasih yang total, tanpa syarat. Nah, itu kita tahu semua, sebagaimana kita bisa temukan dalam kitab suci. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ajaran-ajaran Tuhan yang kita baca dalam kitab suci hanya sebatas pengetahuan yang tinggal sebagai pengetahuan, ataukah sabda Tuhan yang telah kita baca, kita renungkan itu akan membawa perubahan dalam hidup kita? Hidup kita semakin terarah kepada kehendak Allah, dan pada akhirnya hidup kita menyatu dengan kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai orang-orang Katolik, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita sungguh-sungguh setiap hari merefleksikan perjalanan iman kita dengan selalu mengoreksi motivasi beriman kita. Apakah sungguh-sungguh motivasi beriman kita sungguh-sungguh murni, ataukah masih perlu diperjuangkan terus-menerus supaya semakin murni? Mari berlangkah maju bersama, bergandengan tangan. Kita terus berjuang memurnikan iman kita, dan semoga hidup kita semakin sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.